Jadi di sini saya sudah menuju ke CCNA part 2 ya teman-teman, dengan materi yang akan saya bahas yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, jadi apa itu Spanning Tree Protocol? Jadi SDP itu adalah protokol jaringan pada layer 2 atau IEE 802.1T ya teman-teman. Nah, yang dirancang untuk mencegah looping. Looping itu perulangan data pada jaringan Ethernet yang memiliki jalur redundan atau jalur ganda teman-teman. Nah, jadi nantinya SDP secara otomatis akan menonaktifkan jalur cadangan tersebut dan hanya mengaktifkan satu jalur utama teman-teman. Ketika pada suatu jaringan internet yang memiliki dua jalur, itu yang berfungsi hanya satu, karena jika berfungsi keduanya itu akan terjadi looping teman-teman. Nah, untuk memastikan jaringan stabil, bebas dari broadcast storm, dan menyediakan jalur cadangan jika jalur utama gagal teman-teman. Jadi tidak bisa dua-duanya. Nah, pada topologi di sini saya sudah menyiapkan dua switch dan dua biji ya teman-teman. Ini keduanya saling terhubung. Nah, di sini terdapat dua jalur ya teman-teman, atau jalur redundan yang FA 0 Nah, jika keduanya itu saling saling terhubung, maka pengiriman data itu mesti akan berputar. Nah, itu terjadi looping teman-teman. Nah, jadi yang seharusnya itu untuk jalur cadangan atau jalur FA02 ini kita atau dari switch itu menonaktifkan otomatis karena kita telah mengkonfigurasikan STP teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk materi Spanning Tree Protocol. Kita akan lanjut ke konfigurasinya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 buah switch ya teman-teman. Oke, saya sambungkan terlebih dahulu. Oke. Nah, jika sudah, saya akan matikan lampunya teman-teman. Lampu dari kabel. Oke, di sini sudah tidak ada atau sudah tidak terlihatkan teman-teman, sudah saya hidden. Pada STP itu kan kita tidak boleh atau kita akan mengatasi terjadinya looping ya teman-teman. Nah, di sini pada topologi sepertinya sudah dipastikan akan terjadi looping karena ini berputar teman-teman. Berputar ya teman-teman paketnya yang nantinya akan dikirim, maka kita akan menentukan salah satu port yang akan kita blokir teman-teman. Jadi itu namanya blocking port. Oke, sebelum kita melakukan blocking port, kita harus menentukan root bridge-nya terlebih dahulu teman-teman, atau peran utama ya teman-teman, ketuanya. Nah, jadi di sini misal saja pada di atas ini switch 1 ya teman-teman, di sini switch 2, dan di sini switch 3 teman-teman. Kita menggunakan bilangan hexadesimal teman-teman. Jika hexadesimal itu 1 sampai F dan desimal itu 1 sampai 15 teman-teman. Oke. Jadi untuk switch 1 kita tentukan yaitu AA, switch 3 BB, dan switch 2 CC teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita menentukan root bridge-nya, di sini pada ketiga switch ini itu perlu kita tentukan bridge IP-nya teman-teman. Nah, di dalam bridge IP itu terdapat priority, jadi priority setiap switch-nya. Nah, untuk priority setiap switch-nya itu default yaitu 3, 2, 7, 6, 8 teman-teman. Nah, maka ketika masih default itu tidak bisa. Jadinya kita perlu menentukan melewati MAC address terkecil teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah menambahkan AA, BB, dan DC itu hexadesimal, yaitu kita desimalnya 10, untuk yang AA yaitu 10.10 dan BB 11.11, CC 12.12.
Maka di sini switch 1 jadi root bridge-nya teman-teman. Oke. Nah, yang selanjutnya maka terdapat juga root port teman-teman. Oke, di sini saya hapus dulu. Nah, di sini kan ini adalah root bridge-nya teman-teman. Ini root bridge-nya. Oke. Kita pada switch 2 dan 3 itu dinamakan, ini adalah untuk interface FA0/1 dan interface FA0/2 yang mengarah ke switch 2 dan switch 3 itu dinamakan destination port ya teman-teman. Terdapat juga root port yang dimana port tersebut adalah jalur tercepat yang menuju ke root bridge teman-teman, yaitu FA01 dan FA0/1. Ini merupakan port yang tercepat menuju ke root bridge. Nah, tadi kan sisa 1. Nah, tersisa switch 2 dan switch 3 teman-teman. Tadi switch 3 kan MAC address-nya 1111 dibandingkan switch 2 yaitu 12. Maka lebih kecil 1111. Jadi yang menang adalah switch 3 ini. Oke. Nah, untuk port yang di blocking adalah FA02 yang ini teman-teman. Jadi ini ya teman-teman yang kita blocking. Nah, maka ini adalah destination port dan yang ini adalah alternatif port atau jalur cadangan teman-teman. Oke, di sini saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara kita menentukan blocking port pada Cisco teman-teman. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 buah switch. Sebelumnya saya sudah membahas teori tentang bagaimana cara menentukan port yang akan kita blocking ya teman-teman. Oke, untuk switch 1 sini saya akan masuk ke dalam. Nah, di sini saya tentukan root bridge-nya terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita masuk. So config, mungkin tidak usah config. So interface VLAN 1. Oke, di sini kita lihat pada addresses. Nah, ini adalah MAC address dari switch 1 teman-teman. Oke, ini adalah MAC address dari switch 1. Kita copy, kita copy lalu kita oke, ini adalah MAC address dari switch 1. Kita juga tentukan MAC address switch 2 dan switch 3. Oke. Ini adalah MAC address switch 2 ya teman. Kita paste dan kita tentukan juga switch 3 nya. Oke, ini sudah kita temukan MAC address dari masing-masing switch. Oke, jadi yang selanjutnya kita hitung hexadesimalnya. Kita cari MAC address yang terkecil ya teman. Sebenarnya sudah saya sampaikan, jika kita bisa menggunakan priority dari setiap switch, maka kita akan menggunakan MAC address paling kecil teman-teman. Untuk switch 1 itu MAC address-nya yaitu 0060, maka ini adalah 6. Nah, jika switch 3 itu adalah 00E0, ini adalah 15. Karena pada bilangan hexadesimal E itu 14 ya teman-teman. Oke.
000A. Ini adalah A, yaitu 10. Jadi untuk root bridge-nya itu switch 1, karena ini switch 1 MAC address paling kecil, teman. Oke, kita tentukan dulu root bridge. Oke, nah biar sudah kita menemukan root bridge-nya, kita pada jalur F, pada jalur ini kita namakan designate port, dan sebelah sini juga oke, kita tentukan. Nah, sudah, maka kita tinggal menemukan root portnya, yaitu atau jalur tercepat ke root bridge. Di sini pada switch 2, dan di sini juga root port. Oke. FA01 malah ke FA0 berapa ini, FA01 juga. Oke, sekarang kita tentukan lagi MAC address terkecil dari switch 2 dan switch 3. Oke, MAC address terkecil dari switch 2 switch 3 itu adalah MAC addressnya switch 2, teman-teman. Jadi nantinya switch 2A itu 10, teman-teman. Jadi di sini menang switch 2, teman-teman. Kita ketikkan lagi designate port. Nah, untuk yang FA01 mengarah ke switch 2 ini kita namakan alternate port, teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil menentukan port mana yang kita blocking. Nah, untuk switch 2 dan switch 3 kita beri keterangan no root bridge. Oke, di sini saya akan membahas cost, ya, teman-teman. Jadi terdapat root port dan root port, yaitu root port adalah port yang mengarah ke root bridge dengan kecepatan tertentu. Oke, kita coba cek pada switch 1. Show spending free. Oke, di sini adalah costnya 19, dan dimana 19 adalah 100 MB, teman-teman. Kita catat terlebih dulu 100 MB, dan kita lihat juga pada switch 3 juga 19, dan di sini juga pastinya 100 MB atau 19 cost. Oke, jadi di sini sudah kita tentukan kecepatan root port yang menuju ke root bridge, ya, teman-teman. Nah, jadi ketika saya putuskan satu kabel yang mengarah ke root bridge, kita coba. Nah, nantinya si alternate port ini akan berubah menjadi jalur utama, karena jalur root port ini telah trouble, teman-teman, atau bermasalah. Kita cepatkan. Nah, maka akan terhijau, teman-teman. Bisa juga kita cek show spending free.
Dan di sini cost-nya menjadi 38 teman-teman. Kenapa 38? Karena seharusnya satu jalur itu menuju ke root bridge-nya langsung, tapi ini harus muter teman-teman. Jadi 2 kali ya teman-teman. Pada jalur ini terdapat 19 dan di sini juga 19 lagi teman-teman. Maka 19 ditambah 19 yaitu 38. Nah, jadinya cost yang dihasilkan switch 1 untuk mengarah ke root bridge atau kecepatannya yaitu 200 MB teman-teman. Harus muter. Oke, kita hubungkan kembali. Sini untuk alternate otomatis akan kembali semula teman-teman. Dan untuk cost pada switch 1 itu kembali semula lagi. Akan menjadi ke 19 lagi. Oke. Selanjutnya saya akan menentukan atau saya akan memanipulasi bandwidth ya teman-teman. Bandwidth yang diperoleh root port. Di sini saya menggunakan switch 1 yang mengarah ke root bridge yaitu switch 2 pada interface FA001. Kita masuk ke configuration mode. Kita ketikkan interface FA001. Kita coba melihat spanning tree-nya terlebih dahulu. Oke, pada the segmented port itu cost-nya itu 19 atau masih 100 MB. Dan pada root port ini, root port yang mengarah ke root bridge yaitu 19. Nantinya saya akan ubah atau memanipulasi bandwidth-nya teman-teman. Kita ketikkan speed, itu tanda tanya. Di sini terdapat 10 Mbps, 100 Mbps. Oke. Coba di sini saya akan memasukkan speed yaitu 10 teman-teman. Oke, maka root port akan berubah menjadi alternate port karena root port ini kabelnya dianggap lemah, tidak mampu memuat cost 100 MB, maka digantikan ke sini ya teman-teman posisinya. Jadi seperti ini menjadi alternate port dan ini menjadi root port. Dan coba kita cek pada do show spanning tree. Nah, di sini akan menjadi role-nya yaitu alternative port dengan cost 100 atau 10 ya teman-teman. Sudah saya ubah tadi. Oke. Jadi mungkin saja kita coba ubah lagi ya teman-teman. Kita ubah lagi ke 100 dan kita coba. Oke, nah di sini sudah kembali ke semula ya teman-teman. Oke, dan mencoba STP2 switch ya teman-teman. Mungkin di sini terdapat aturan baru. Kita menentukan root bridge-nya terlebih dahulu sama ya teman-teman. Oke, di sini untuk address dari switch 4 kita coba ini. Oke. Lalu pada switch 5 juga kita tentukan address-nya dulu. Kita lihat address-nya interface dengan 1. Oke, ini adalah address-nya. Oke. Nah, jadi di sini untuk root bridge kita tentukan dari yang terkecil.
Ini misalnya 0010, jadi ini adalah 1, jadi ini adalah 0000. Ini merupakan besar ya teman. Jadi untuk root bridge itu kita ambil switch 4, dan untuk the second port itu kita letakkan pada root bridge ya teman. Kita ambil dari sini. Ini merupakan the second port, dan ini juga adalah second port. Oke. Nah, untuk root port dari yang no root bridge ya, ini switch 5, kita bisa tentukan dari interface-nya teman-teman, karena ini hanya 2 switch. Nah, jadi kita gunakan interface /0/1 dan interface 0/2 sebagai alternate port. Oke. Nah, ini adalah perbedaannya teman-teman. Jika tadi ketika kita menggunakan 3 switch, kita menentukan address ketiga switch tersebut teman-teman. Nah, ini kita menentukannya menggunakan interface. Oke, jadi ini seperti ini. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk materi dari spanning tree protocol. Terima kasih sudah menonton ya.